hormati Bapak Ibu rekan sejawat, saya ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu. Alhamdulillah, puji syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan nanti hingga akhirnya acara berjalan dengan lancar. Sebelum kegiatan saya mulai, saya ingin kita merefresh kita cinta Indonesia biar kita lebih semangat. Saya ingin mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta tolong Bu Sadar untuk memimpin. Monggo Bapak Ibu untuk berdiri. Terima kasih. Ini adalah bentuk cinta kita dari Indonesia. Begitu pula kita sebagai guru, kita harus cinta kepada murid kita, anak didik kita. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf mengganggu waktu kegiatan pembelajaran sehari-hari. Saya sedikit ingin berbagi. Kita di sini belajar bersama, Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah kita belajar bersama, kita sharing tentang penyampaian diseminasi pemahaman budaya positif. Ya, Bapak Ibu, tentang budaya positif itu saya sampaikan, yaitu tujuan penyebarannya, tujuan penyebaran pemahaman budaya positif. Tujuan penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru adalah agar guru memahami tentang budaya positif dan dapat menerapkan budaya positif di kelas dan sekolah demi terciptanya lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, sehingga akan dapat membentuk karakter murid yang positif, yang jelas pasti berkarakter profil Pancasila. Ya, yang selanjutnya setelah kita mengenal tujuan, yaitu selanjutnya deskripsi budaya positif. Bapak Ibu juga tentunya sudah sering dengar, sudah tahu apa itu budaya positif. Saya sedikit mengulang kembali bahwa budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga murid menjadi pribadi yang
bijaksana, dan bertanggung jawab. Itu pokok dari budaya positif, agar menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Ya, selanjutnya Mas. Ya, selanjutnya kita mengenal ada konsep budaya positif. Kita ada 7 konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, yaitu disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas adalah perubahan paradigma belajar. Ya, dalam perubahan paradigma belajar, yang pertama adalah dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Yang selanjutnya, itu tadi yang pertama. Mari kita mencoba dari kegiatan ini, kita biar tahu ada disiplin positif, kita tahu tentang diri dulu. Ya, kita coba ya, kita mencoba untuk berdiskusi. Ya, Bapak Ibu, kita coba berdiskusi tentang di sini ada pemahaman, ya, perubahan paradigma belajar. Coba dicermati, ya, saya bacakan, kita pahami bersama. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Wah, buka apa ini? Ya, yang dibuka apanya ini? Ya, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya, ini kegiatan kita coba buka, ternyata bukanya tangan Bapak Ibu. Ya, bukan buka apa ini? Kaki. Nah, ayo. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, dengan kepalanya itu mempunyai sesuatu yang sangat berharga. Ya, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Dan Anda akan begitu dan merasa penting untuk dalam kehidupan Anda. Jadi itu ada hal yang berharga. Tugas yang B, teman rekan ya, satunya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Dia akan mencoba membujuk, ya, menghardik, mengintimidasi, merayu dengan berbagai cara, ya, agar teman Anda yang A itu mau membuka kepala tangannya. Cobalah lakukan kegiatan buka, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Ya, memiliki waktu 30 detik. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan B. Ya, bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Ya, silakan Bapak Ibu, kita mencoba untuk membuka ini mulut sudah ya, karena kita sudah materi membuka mulut. Sekarang coba membuka tangan sambil olahraga ini. Ya, sekarang coba dikepalkan. Berpasangan, Bu Jaden mau pasang dengan siapa? Cari pasangannya. Ya, yang A yang mana boleh salah satunya. Yang penting ada kesepakatan satu nutup, satu buka, satu kayu ya. Lemes. Ya. Ada yang mantan, ada yang mau dibuka, ada yang mau dibuka. Ya, oke. Nggak mau dibuka. Coba salah satu yang mau dirayu dibuka, yang belum mau. Siapa ini yang belum mau? Pak Jamal di Kongkong nggak mau dibuka ini. Kuat sekali. Mau dirayu, mau dibuka, mau
Putri sama? Adakah yang berbeda? Masih tetap Bu Caswati mau dibuka enggak? Sudah nggak bisa. Kalau ada? Oh bisa. Wah, ini ada yang beda nih. Ada yang beda. Nggak mau ya. Kita coba yang berbeda dulu. Kenapa nih berbeda mau dibuka nih? Pinjam mic sebentar. Oh ya, silakan Bu Jadar yang mungkin mencoba jawab ya. Kok genggaman saya mudah dibuka ya. Yang pertama memang antara tangan kiri dan kanan saya itu yang kanan itu tidak bisa menggenggam dengan erat karena sesuatu sakit sakit. Terus yang kedua yang membuka itu lebih kuat. Ini lebih kuat ya. Jadi yang kayu-kayu ya. Dengan mudahnya tangan saya terlepas dari genggaman Dan sambil diancam apa enggak nih? Sebenarnya takut sih. Takut ya. Yang buka gede. Yang buka gede. Wah, ya. Terima kasih Bu Jadar. Berarti karena sudah dirayu, sudah dipaksa, kuat sambil diancam jadi terbuka. Sekarang tadi coba Bu Tri dan Bu Eli, kenapa ini tetap kantong ditutup, nggak mau di? Oh iya. Iya, dikasih jajan nggak mau, kasih uang nggak mau. Hasilnya kasih apa ini? Kasih hati. Hatinya ada di mana nih? Ya. Iya, nggak mau. Aduh, lemes nggak maunya ya Bu El. Iya, karena sayang ya. Karena genggamannya Bu El di dalamnya ada yang sesuatu atau gimana nih? Kelihatannya ada yang Di sesuatu yang sangat berharga. Berharga. Saya tidak boleh tahu. nggak boleh tahu. Iya. Diminta. Ya, jadi Bu Eli sangat kuat pada tangannya ditutupnya dengan kuat biar tidak dibuka karena ada sesuatu di dalamnya. Ada rahasia yang tidak boleh diungkapkan ya Bu Eli ya. Ya, terima kasih dari dua jawaban tersebut. Kita ambil kesimpulan ya Bapak Ibu bahwa perubahan apakah Anda dan B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda dan B membuka kepalan tangan Anda? Tadi sudah dijawab dengan Bu Jadar, tidak mau, mau karena sudah yang rayu sangat luar biasa, sama kuat ya kepalanya. Selanjutnya yang membuka sangat kuat. Yang kedua, apakah Anda dan B menutup kepalan tangan? Mengapa? Apa alasannya? Ya tadi Bu Eli sudah menjelaskan dan Putri ternyata ada sesuatu yang digenggam yang tidak boleh Putri tahu, itu rahasia, jadi sangat dijaga ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali ya, kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan ya, siapa ya Bapak Ibu? Tadi dari Bapak Ibu sudah praktek, sebenarnya siapa itu? Diri sendiri, diri Anda sendiri. Jadi mau dibuka atau tidak itu setiap masing-masing punya jawaban masing-masing. Hanya keputusannya adalah pada diri kita sendiri. Ya, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tadi sudah dijawab dengan Bapak Ibu. Tentunya kita sendiri
sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita sendiri masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita sendiri. Ya, lanjutkan. Ya. Selanjutnya perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol dari Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid, ya, sesuai dengan ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya, itu adalah ilusi. Selanjutnya itu materi yang paradigma. Kita lanjut ke disiplin positif, ya. Tadi sudah paradigma, lanjut ke yang kedua. Apakah makna disiplin positif, ya? Apa, Bapak Ibu? Positif, disiplin positif itu apa ya? Apa ya? Waduh, saya harus mikir nih. Ya. Lanjutannya, makna disiplin, ya. Tadi Bapak Ibu sudah mengingat apa itu disiplin positif. Saya ulang kembali. Disiplin, ya, artinya dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ya, disiplin di sini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, ya, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Namun dalam budaya kita, ya, biar kita tahu juga bahwa kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi disiplin itu biar patuh, sehingga kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman. Selanjutnya, nah ini yang makna sebenarnya. Disiplin ada kemampuan memerintah diri sendiri untuk mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, ini pengertian yang sebenarnya bahwa nilai-nilai yang kita hargai. Nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, ya, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, yaitu nilai profil pelajar Pancasila yang kita ketahui, ya, ada beriman, ya, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, ya, dan mandiri. Ya, selanjutnya yang ketiga, ya, tadi sudah mengenal disiplin. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Apa yang dapat dilakukan oleh seseorang guru sebagai pemimpin pembelajaran berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar ini dalam rangka mewujudkan lingkungan dan budaya positif. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama itu kita membutuhkan bertahan hidup, ya, sesama dengan manusia, murid itu pasti satu bertahan hidup. Kedua, penguasaan. Yang ketiga itu kita butuh manusia itu kesenangan. Kita murid, ya, juga butuh. Terus selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kita ingin diterima, disayang. Selanjutnya yang terakhir ada kebebasan. Manusia murid itu butuh 5 hal tersebut. Selanjutnya, yang bawah, ya. Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif.
Ya, silakan Bu Cadar. Ya, biar ada freshnya. Kebutuhan dasar yang penguasaan itu masuknya apa ya? Penguasaan. Kebutuhan. Apa bedanya dengan kekuasaan? Kalau kekuasaan itu berarti kita menguasai. Kalau penguasaan kita berusaha untuk menguasai. Ya, kalau kita berusaha berarti kita bukan mendoktrin ya. Kalau berarti penguasaan kita itu memahami, menguasai diri. Itu ya Bu Cadar ya. Oh ya, terima kasih. Ya, ya menguasai diri. Berarti nek kita bisa menguasai itu berarti kita mampu Bu Cadar ya. Ya, terima kasih Bu Cadar. Terima kasih ya. Sudah ada yang tanya lagi? Ya, terima kasih Bu Cadar. Tepuk tangan Bu Cadar. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ya, setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Kemudian motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan yang dimiliki setiap individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan suatu tindakan. Salah satunya ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, konsep disiplin dengan identitas yang gagal perlu kita pahami. Di sini ada hukuman menyebabkan identitasnya gagal. Bentuk hukumannya apa saja? Perilaku pasif agresif. Ya. Kemudian sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Ya. Yang ketiga, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut di dunia nyata. Di sekolah bisa, tapi di luar tidak bisa karena ada pengaruh dari lingkungan. Yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Ya, bisa di institusi oke, saat di luar tidak oke. Ya, next. Penghargaan menghukum juga perlu diperhatikan. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Ya, di sekolah kita ada, tapi kadang kita tidak sebutkan karena apa? Menghargai yang tidak mempunyai ranking ini sangat baik sekali dibandingkan menampilkan ranking. Next Pak. Ya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi, yaitu penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang restitusi, ini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Ya, apa yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Fokus pada pemecahan jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang keempat, teori kontrol. Di sini dirinya memegang kontrol yang penuh. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Cadar pun pindah tempat di monggo. Yang next selanjutnya, konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Nih Bapak Ibu ya, di sini kita perlu mengetahui apa itu restitusi. Nih coba, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, menciptakan kondisi dan kesalahan itu bisa diperbaiki sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin siswa kita atau kita sebagai wali kelas ini banyak anak yang melakukan kesalahan. Nah, ini perlu adanya restitusi. Ciri-ciri restitusi ini Bapak Ibu ya, bukan hanya menebus
bentuknya tawaran Bapak Ibu cara dipaksa ya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Jangan memberikan solusi, tapi berusaha anak itu sendiri yang tahu kesalahan dan bagaimana cara mereka menyelesaikan dan mengambil tindakan. Yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, biar diakui ya. Next, perbedaan. Nah, di sini ada kasus ya. Coba kita lihat kasusnya. Siswa terlambat masuk kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini pernah menjadi petugas apel atau mungkin petugas piket siswa yang terlambat. Ini mau diapakan? Posisi kita di sini sebagai apa? Di sini hukuman. Apabila Bapak Ibu guru menghukum murid dengan tidak boleh masuk kelas selama 1 jam pelajaran dan guru marah dan murid menjadi takut, itu hukuman ya. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi murid membersihkan halaman kelas ya. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Hukuman ditentukan oleh guru, konsekuensi ditentukan secara bersama, kemudian dengan kesukarelaan murid melakukan. Bedanya di situ. Restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas diri yang sudah dibuat bersama-sama dengan Bapak Ibu guru di kelas. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini beda sekali. Ya, next. Posisi kontrol guru. Nah, ini posisi kita kira-kira seringnya di mana Bapak Ibu? Pertama, penghukum. Anak terlambat masuk kelas. Ya, biarkan setelah Bapak Ibu guru mengikuti pemaparan budaya positif, tidak melakukan posisi kontrol penghukum. Paham tadi gambarannya ya, anak terlambat berdiri di lapangan dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kamu kok terlambat sih, aduh ibu ini capek, harusnya masuk kelas anak-anak. Perasaannya aku bersalah sama Bu A karena harusnya masuk kelas ngurusi aku. Itu juga dihindari kalau bisa Bapak Ibu. Yang ketiga, teman ya, sebagai teman itu bagaimana sih sebagai teman kita enjoy saja, terbuka, tidak ada rasa takut. Yang keempat, memantau ya, kita memantau keseharian dengan memberikan sesuatu yang penghargaan atau dengan ucapan yang positif. Yang terakhir ini sebagai manajer. Ini hendaknya semua guru bisa berlaku sebagai manajer. Next. Yang kedua, posisi kontrol guru, yaitu siswa bermain HP saat KBM. Adakah yang pernah saat KBM muridnya bermainan HP, Bapak Ibu? Ada ya. Ya. Kemudian kita sebagai penghukum, coba kita lihat. Serahkan HP kamu dan silakan berdiri di pojok depan. HP-nya diminta, siswanya suruh di pojok depan. Kira-kira kasihan nggak dengan siswa itu? Kasihan. Gimana? Jamal sebagai guru BK. Mic-nya mana? Pecah ya? Ya. Siswa ketahuan bawa HP, serahkan HP dan berdiri di depan. Itu menurut guru BK sesuai atau tidak? Tidak. Iya. Kenapa Jamal? Karena anak ketika alasannya ini, ketika anak ketahuan membawa HP dan disita atau disuruh mengumpulkan pada saat itu di depan teman-temannya, pasti anak itu merasa tidak senang. Ketika anak tidak senang, otomatis yang bersangkutan akan memiliki rasa tidak senang juga kepada guru yang bersangkutan. Oke, luar biasa ya, memang benar. Akhirnya membenci Pak Jamal ya. HP-nya diminta, ini bukan memberikan rasa anak itu patuh, tapi membenci dengan guru yang mengambil. Ini sebagai penghukum sebenarnya. Yang
Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu? Ya, ini membuat murid merasa bersalah. Aku kecewa dengan kamu. Itu. Yang ketiga, teman, ayolah buat ibu senang. Ini sebagai teman. Kemudian kali ini ibu maafkan, jangan diulangi lagi ya. Ini sebagai teman. Walaupun dalam hati kita doang bocah mana telat, tapi tolong disembunyikan, ucapkan kali ini ibu maafkan, tapi jangan terlambat lagi. Walaupun besok telat mana ya Pak Jamal ya. Iya, oke. Next, Pak Dio. Pemantau. Ini arti pemantau bagi seorang guru yaitu kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, konsekuensinya apa? Bu, kalau terlambat itu berarti harus izin, harus mendapatkan surat izin dulu ke guru piket baru bisa masuk kelas ini. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu saat anak bawa HP? Kita tahu ucapan yang perlu dilakukan adalah kamu tahu kesalahanmu, biar anak itu sendiri yang mengungkapkan. Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Ditanya. Ya, itu sebagai manajer. Ya, next. Keyakinan kelas. Mari berdiskusi. Gimana sebelumnya masuk ke yang materi yang lain, kita untuk menyampaikan, merelaksasikan pikiran kita lakukan ice breaking ya Bapak Ibu ya. Bentar ya. Mohon untuk bisa berdiri semua. Tolong lakukan apa yang saya katakan, tapi jangan lakukan yang saya peragakan. Lakukan yang saya katakan, tapi jangan lakukan yang saya peragakan. Lagunya lagu TK. Kepala, pundak, lutut, kaki. Saya bilangnya kepala. Saat itu saya pegang pundak, jangan pegang pundak. Saya bilangnya kepala. Ya, ini adalah latihan konsentrasi. Bisa ya? Iya. Ya, bareng-bareng. Kita mulai 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, kaki, lutut, kepala, kaki, pundak, kaki. Lakukan yang saya katakan, jangan lakukan yang saya peragakan. Gimana tadi? Cukup apa mau diulang? Konsentrasi. Caranya mudah, tapi saya kasih solusinya nanti. Karena itu masih kita ulangi lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, terima kasih. Ya, saya kasih bocorannya. Saat saya berbicara, jangan lihat saya. Fokus pada ucapan. Ya, tepuk tangannya. Terima kasih Bapak Ibu ya, bisa sambil dengan snacknya silakan dinikmati. Ya, kembali ke keyakinan kelas, mari berdiskusi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau zaman dulu saya kecil, saya mengenalnya peraturan kelas yang dipasang di dinding kelas. Tapi sekarang adanya keyakinan kelas yang dibuat, disepakati bersama antara Bapak Ibu guru, kemudian ditandatangani
tentang protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker saat COVID kemarin dan mencuci tangan. Mungkin jawabannya Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, ya, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang satu negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan adalah di sini akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Peraturan kelas ini bedanya nanti kita tahu di sini. Peraturan kelas ini berisi sejumlah peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi di dalam kelas supaya proses belajar mengajar berlangsung dengan lancar. Tata tertib kelas biasanya termuat hal-hal yang harus dilaksanakan dan yang dilarang agar kelangsungan kelas yang kondusif. Ini untuk peraturan kelas. Kemudian untuk keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi peraturan kelas dibuat oleh sepihak dan keyakinan kelas dibuat oleh siswa beserta guru. Bedanya di situ. Pembuatan keyakinan kelas ini berdasarkan satu, lebih abstrak dari peraturan. Ya. Maksudnya abstrak apa ya? Putri Puji, mic-nya Pak Jaka. Abstrak yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Ini untuk keyakinan kelas. Monggo Putri. Abstrak. Abstrak itu berarti belum jelas. Oke. Lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal yang masih meluas cakupannya, dibuat dalam bentuk positif, ya, penguatan positif. Jadi tidak ada bahasa tidak diperbolehkan, itu dihilangkan, ke arah yang positifnya saja. Sedikit saja agar mudah diingat, bahasanya simple, jelas dan padat, seperti pembuatan visi. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan, mengacu kepada kebiasaan kelas. Siswa terlambat masuk kelas itu bisa dibuat kesepakatan kelas bagaimana biar bisa tertib. Mungkin kelas unggulan tidak ada yang terlambat, berarti dengan yang B. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatannya. Ya, next. Segitiga restitusi, sampai pada segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Menstabilkan identitas, ya. Jadi kalau menghadapi anak bermasalah, diterapkan yang pertama menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ini menanyakan tentang kabar, bagaimana suasana hari ini, dan tadi kamu ke belakang apa, ditanyakan lebih dahulu. Jangan langsung kamu salah ini jangan. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan yang dilakukan. Ini kenapa terlambat? Ini
Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kamu lakukan? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Nah, ini tahap yang ketiga, ya next. Contoh penerapan segitiga restitusi. Itu ada ruang BK, namanya tempat masalah. Oke, iya. Walaupun di ruang BK kadang bukan masalah saja ya. Di situ kita bisa saling sharing, kita bisa saling ngobrol, dan kita di situ bisa enjoy ya. Tapi dengan menerapkan restitusi, dengan menstabilkan validasi, kemudian dengan keyakinan kelas kita akan maksimal. Iya. Terima kasih, materinya sudah selesai. Kita harus sampai saat ini. Iya, iya. Terima kasih. Saya kira Bapak Ibu paham dengan penyampaian materi saya. Sebelum saya akhiri dengan doa, saya mengharapkan ada refleksi dari Bapak Ibu, perwakilan dari Bapak satu, dari Ibu satu, tentang penyampaian materi, dan ada manfaatnya enggak untuk kita sebagai seorang guru. Ya, silakan Bu Cada atau Bu Susi. Ya, refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada Bu Praktik yang telah memberikan kita ya semacam pencerahan begitu, karena dia juga sebagai guru BP ya, yang tahu lebih banyak tentang apa yang disampaikan itu menyebarluaskan tentang budaya PUI. Dari apa yang sudah kita terima, bahwa budaya positif itu sangat bermanfaat apabila kita bisa menerapkan dari materi yang sudah disampaikan sampai restitusi ya, sampai tadi ada cara menghukum, kemudian mengontrol Rasa bersalah, ya, membuat kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membuat siswa itu menjadi merasa bersalah, menjadi ketakutan atau keterpaksaan, sehingga hubungan kita dengan siswa itu baik-baik saja, dan siswa akan menyadari dirinya sendiri kalau mereka itu melakukan kesalahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bu Cada. Itu Bapak-bapak, Pak Andi ini ya belum, Pak saya sudah monggo Pak refleksinya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pemaparan Bu Prati sangat jelas, dan memang kita menjadi tambah ilmu, ya, tambah ilmu tentang budaya positif, di mana dengan budaya positif itu nanti akan lebih mengena, lebih dirasa oleh murid, sehingga murid itu tidak, ketika dia tidak disuruh apa, tapi dia sudah mau dengan sendirinya. Juga restitusi itu salah satu bagian untuk mendidik anak menjadi anak yang bertanggung jawab. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa menjadi bertanggung jawab. Oke, itu refleksi. Yang terakhir mohon disimpulkan dari Bapak Ibu tentang materi yang sudah saya sampaikan. Bu Susi ya, silakan. Disimpulkan. Seperti apa sih fungsinya? Mohon Susi.
simpulkan kegiatan hari ini, perasaan dengan mengikuti kegiatan hari ini untuk kedepannya mau seperti apa dengan budaya positif. Monggo. Terima kasih Bu Prakti izin menjawab ya. Dari paparan Bu Prakti sangat bagus ya. Jadi saya itu tahu bagaimana disiplin positif itu seperti apa dan cara menangani peserta didik yang baik begitu. Dan tadi juga sudah dijelaskan mengenai apa namanya segitiga apa Bu tadi Bu? Segitiga ya. Jadi saya itu tahu. Perasaan saya jujur saya sangat senang karena tambah ilmu, pengalaman seperti itu. Tentunya hal-hal yang positif. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Pertanyaan Bu Susi. Yang terakhir, sebelum terakhir ada terakhir ini. Tadi terakhir tapi belum selesai ya. Kita coba merenungkan sebagai Bapak Ibu. Berarti ini adalah tahap perenungan diri. Saya mau duduk ya. Saya mengharapkan pada Bapak Ibu untuk merenungkan. Nanti saat saya memberi kode tundukkan kepala, silakan renungkan apa yang sudah kita lakukan selama ini, memuaskan, tidak memuaskan, atau sangat memuaskan. Ya, itu ya. Renungkan. Saya kasih waktu 1 menit, ya, dan menemukan. Oke. Dengan keheningan, kekusukan, coba kita renungkan. Monggo Bapak Ibu, tundukkan kepala. Selesai. Karena hasilnya tadi merenungkan, sudah menemukan jawabannya apa belum Bapak Ibu? Sudah sesuai apa belum dengan budaya positif? Sudah sesuai? Sudah? Benar? Benar atau Jas Fatih? Ada yang mau diungkapkan? Coba Jas. Iya, ada sesuatu yang bisa disampaikan atau sharing dengan Bapak Ibu guru yang lain. Monggo Bu Jas. Iya, terima kasih Bu Prakti. Setelah saya menerima pembelajaran ini, ya saya rasa untuk penerapan khususnya di kelas saya mungkin saya belum berhasil. Ya saya belum mampu untuk menangani di masalah-masalah di kelas saya sendiri. Insya Allah setelah ini ya saya akan memperbaiki kembali. Barangkali dari mereka itu ada perubahan. Syukur-syukur mereka bisa berubah menjadi anak yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Amin ya, 7B. Ya. Coba dari guru baru Pak Cahyo gimana? Guru baru di SMP 2 Kajen Pak. Dari renungan tadi, sesuai dengan harapan jenengan ataukah ada perbedaan dari Al-Qudsah pindah ke SMP 2 Kajen? Monggo. Ya, dengan materi yang sudah diberikan tadi ini ya sudah membuka pemikiran saya bahwa yang namanya murid ini harus menjadi perhatian daripada kita Bapak Ibu guru. Jadi ketika kita membandingkan atau melihat dengan keadaan yang sebenarnya dengan kejadian di sekolah
yang di tempat lain atau di sekolah yang di mana saja, saya kira semua permasalahan anak kita sama saja, termasuk dengan kondisi ketertiban dan kedisiplinan siswa maupun guru juga hampir sama. Saya melihat dari pemaparan tadi mengenai budaya positif, yang saya lihat di sini sudah baik, termasuk pemaparan sudah sangat memuaskan bagi saya, karena saya ini belajar dan membuka pemikiran saya bagaimana penanganan anak supaya kita guru dan anak ini menjadi nyaman ketika belajar, nyaman ketika di kelas. Jadi kondisi ini membantu dari kita semua guru dengan materi yang sudah diberikan. Kita sambil proses belajar supaya kita semakin ke depan semakin baik dalam memberikan contoh, memberikan materi pelajaran, mendidik anak-anak kita. Semoga menjadi pemuda pelajar Pancasila yang benar-benar berkarakter yang nantinya ketika lulus dari sekolah ini bisa menjadi contoh, bisa diandalkan dan bisa meneruskan prestasi-prestasi yang lebih baik. Jadi saya sudah sangat memuaskan dengan penampilan dengan materi tadi, bahwa di SMP 2 Kajen ini yang saya lihat anak-anaknya sudah baik. Kemarin ketika saya bertemu dengan mereka di musola, saya ketemu di perpustakaan, saya ketemu ada beberapa yang sudah saya ajak diskusi. Saya bertanya, ya lebih tepatnya bertanya, saya lebih banyak bertanya dengan anak-anak yang putra terutama mengenai bagaimana berangkatnya di rumah, tadi jam berapa bajunya, kenapa masnya di sini bajunya sudah rapi, dan masnya kenapa di sini duduk di tempat ini dengan teman-temannya membelikan buku saat itu. Mereka bercerita. Yang saya masih ingat ini, ketika waktu duhur waktu sholat, saya berjumpa dengan mereka, bertanya-tanya, ngobrol bersama, bertanya mengenai waktu sholat. Mereka sangat antusias ketika waktunya sholat itu, mereka datang dan mereka berjamaah dengan teman-temannya, itu satu kelas dengan teman-temannya. Ini sudah merupakan budaya positif, karena anak-anak dengan sendirinya datang ke sholat dan mereka sholat berjamaah tanpa disuruh. Kenapa mas mau apa? Saya sudah tahu bahwa mereka mau sholat. Saya mencoba bertanya, dan saya melihat, mengamati mereka dengan sendiri itu menata tempat, kemudian berjamaah. Saya sendiri melihat dan itu sudah berjalan. Kemudian ketika di perpustakaan, anak-anak ini sangat ramah ketika mengembalikan buku waktu itu. Mereka sangat ramah. Saya bertanya tentang bukunya, ini mapelnya, kemudian kenapa dikembalikan hari ini. Mereka menjawab, anak-anak ini menjawab dengan jujur, ini jadwal saya Pak, ini hari ini saya jadwalnya mengembalikan buku, jadi yang saya ini siapkan sesuai jadwalnya. Berarti saya berpikir ini anak sudah bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh sekolah atau oleh guru untuk jadwal memberikan buku, sudah bertanggung jawab. Ini sudah juga termasuk contoh budaya positif sudah berjalan. Dan contoh-contoh yang lain ini yang saya rasakan, dan saya langsung saya menjumpai. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya Bapak Ibu. Luar biasa, panjang, lebar,
Ya Bapak Ibu ya, Pak Su jelas sekali ya, rinci menjelaskan sampai bertemu di perpustakaan, di musola itu ya, sesuai dengan harapan Pak Sahyo. Ada yang mau memberikan ungkapan lagi? Oh Pak Jamal terakhir ya, ini terakhir Pak Jamal. Sedikit menambahkan kaitannya dengan yang tadi saya temukan, kaitannya dengan materi disiplin positif. Sedikit banyaknya apa yang sudah dilakukan di SMP Bulakanjen kaitannya dengan saya sebagai guru BK, kaitannya dengan konsekuensi restitusi itu akan berhasil apabila diterapkan pada anak-anak yang dalam artian tidak terlalu terbiasa dengan melanggar dan lain sebagainya. Itu akan otomatis anak akan langsung bisa mengungkapkan sendiri masalahnya dan bisa menyelesaikan sendiri permasalahan itu. Tapi ketika itu dilakukan kepada anak yang sudah terbiasa seperti itu sedikit masih kurang pengaruhnya. Untuk kaitannya dengan saya guru BK, biasanya saya melibatkan wali kelas, orang tua, karena biasanya kalau anak di sekolah sudah tahu bagaimana yang harus dilakukan ketika terlambat, kalau kita tidak ada kerjasama dengan orang tua itu akan tidak ada hasilnya, karena anak, apalagi siswa kita mayoritas atau kebanyakan anak-anak yang bermasalah itu tinggal di rumahnya dengan nenek atau dengan saudaranya. Jadi ketika pagi ya kalau tidak ada yang membangunkan ya otomatis anak bangunnya semuanya sendiri. Jadi itu. Jadi apa yang saya lakukan itu maksudnya dari materi budaya positif itu mayoritas sudah dilakukan, dilaksanakan. Cuman untuk kondisi tertentu kita harus melibatkan banyak orang kaitannya dengan guru mapel, wali kelas, khususnya orang tua. Mungkin tambahan dari saya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamal ya, tepuk tangannya. Ya, akhir dari Pak Jamal. Sebelumnya di sini saya akan menayangkan video restitusi biar kita mempunyai pemahaman, mempunyai gambaran sebagai seorang guru yang diharapkan dan menghamba kepada peserta didik. Ini tahapannya Bapak Ibu kemarin ada saat aksi nyata monggo, ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi masalah, dan yang ketiga dan keyakinan kelas. Untuk suaranya Pak Cio bisa diperjelas lagi. Ini dengan siswa kelas, ada wali kelasnya di sini. Ya, ada Pak Andi ya, ini ada Subah, anak yang luar biasa di kelas 7A. Kata Pak Andi itu Subah itu kelompoknya anak cowok di kelas 7A. Benar Pak Andi ya? Iya, ini memang spesial. Jadi anak-anak laki itu di dalam kelas itu takut semua dengan Subhat. Apa yang dikatakan Subhat ini pasti akan diikuti. Kalau Subhat bilang A, laki-laki yang lain pasti bilang A. Iya. Ini juga permasalahan kemarin, yaitu mengambil buku paket punya teman. Setelah ditanya itu iseng Bu, punya Wahyu saya ambil. Iseng tapi bukan 1 kali 2 kali. Temannya mencari kemana-mana, tidak ada, pelajaran mau dimulai. Kemudian teman yang lain juga mencari, ditemukan di lacinya
Ini ya, ditanyakan kenapa ini mengambil, iseng Bu, gitu. Ini memvalidasi kesalahan yang dilakukan. Ya, coba. Pada saat akhir keyakinan kelas, kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas 7A? Tidak sesuai. Apa yang tidak sesuai? Iya, kalau mau mengambil itu harus izin. Terus apa lagi? Harus minta maaf kepada anak yang kita ambil buku paket. Jadi ada menstabilkan identitas. Bagaimana kabarnya hari ini? Tahu Mas Ubat saya panggil ke sini? Tidak tahu Bu. Oke, kalau tidak tahu, Ibu akan menanyakan atau mengklarifikasi permasalahan. Kita jelaskan. Tadi ada teman yang kehilangan buku dan ditemukan di laci Mas Ubat. Ini dari menstabilkan, validasi, dan mengamati keyakinan kelas. Semoga dari paparan video tadi Bapak Ibu sudah lebih jelas dan bisa menerapkan di kelas dalam pembelajaran maupun selaku wali kelas. Untuk materi yang selesai, yang terakhir ya Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu melihat penanganan sebuah kasus ya pada anak itu di dalam penanganan segitiga restitusi. Kita mencoba menyelesaikan apa yang jadi masalah anak. Ya. Berikut kami tampilkan. Ini adalah contoh sebuah kasus ya, anak itu saat pembelajaran itu malah ke kantin, jadi tidak izin, dicari gurunya saat pembelajaran, ini anak kemana, nggak ada di kelas ya. Jadi ini kita menanyai dulu ya, kita beri kesempatan anak untuk menjelaskan. Ya, setelah kita menanya kenapa anak tersebut ke kantin, ya, dia mencoba menjelaskan, ya, dia mencoba untuk menguraikan kenapa sih, tapi kita dalam bentuk menanya, jadi kita sebagai fungsinya sebagai teman dulu, ya, kenapa? Ya, selanjutnya setelah anak menjelaskan, ya, kemudian kita restitusi dengan memberi rasa bersalah anak biar mengakui sendiri bahwa ternyata saya datang ke kantin atau jajan tidak saat pembelajaran itu hal yang tidak sesuai. Jadi anak, kenapa kalian ke kantin? Tadi kenapa tidak sarapan? Jadi anak biar jawab sebaiknya seperti apa? Kok kalau saat pembelajaran sebaiknya kalian di mana? Jadi anak biar menjawab sendiri. Jadi anak tahu ada penyelesaiannya bahwa oh iya, saya sebaiknya saat sebelum pembelajaran saya sudah istirahat, sudah di kantin. Jadi saat pembelajaran bisa mengikuti dengan baik. Jadi bukan guru yang menganggap bahwa anak tersebut salah. Biar anak yang mengungkapkan sendiri perbuatan tersebut ya tidak sesuai. Nah, kemudian anak sudah, kemudian dia menguraikan juga apa dia akan berusaha untuk apa ya, untuk melakukan, saya tidak akan mengulangi ya, tidak akan lebih baik biar anak sendiri yang mengungkapkan. Jadi kita sebagai guru
bukan kita malah menghukum, bukan kita menyalahkan, tapi kita harus menerima jawaban anak dengan kemudian menstabilkan kembali sehingga anak menguraikan apa yang harus dia lakukan. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti materi ini dengan baik, sudah menyempatkan waktu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup materi ini dengan mengucapkan materi, maksudnya rangkuman ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, ya, sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. Kita sebagai guru harus mendukung. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk materi yang selesai, yang terakhir ya Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu melihat penanganan sebuah kasus ya pada anak itu di dalam penanganan segitiga restitusi. Kita mencoba menyelesaikan apa yang jadi masalah anak. Ya. Berikut kami tampilkan. Ini adalah contoh sebuah kasus ya, anak itu saat pembelajaran itu malah ke kantin, jadi tidak izin, dicari gurunya saat pembelajaran, ini anak kemana, nggak ada di kelas ya. Jadi ini kita menanyai dulu ya, kita beri kesempatan anak untuk menjelaskan. Ya, setelah kita menanya kenapa anak tersebut ke kantin, ya, dia mencoba menjelaskan, ya, dia mencoba untuk menguraikan kenapa sih, tapi kita dalam bentuk menanya, jadi kita sebagai fungsinya sebagai teman dulu, ya, kenapa? Ya, selanjutnya setelah anak menjelaskan, ya, kemudian kita restitusi dengan memberi rasa bersalah anak biar mengakui sendiri bahwa ternyata saya datang ke kantin atau jajan tidak saat pembelajaran itu hal yang tidak sesuai. Jadi anak, kenapa kalian ke kantin? Tadi kenapa tidak sarapan? Jadi anak biar jawab sebaiknya seperti apa? Kok kalau saat pembelajaran sebaiknya kalian di mana? Jadi anak biar menjawab sendiri. Jadi anak tahu ada penyelesaiannya bahwa oh iya, saya sebaiknya saat sebelum pembelajaran saya sudah istirahat, sudah di kantin. Jadi saat pembelajaran bisa mengikuti dengan baik. Jadi bukan guru yang menganggap bahwa anak tersebut salah. Biar anak yang mengungkapkan sendiri perbuatan tersebut ya tidak sesuai. Nah, kemudian anak sudah dia menguraikan juga apa dia akan berusaha untuk apa ya, untuk melakukan saya tidak akan mengulangi ya, tidak akan lebih baik, biar anak sendiri yang mengungkapkan. Jadi kita sebagai guru bukan kita malah menghukum, bukan kita menyalahkan, tapi kita harus menerima jawaban
dengan kemudian menstabilkan kembali sehingga anak menguraikan apa yang harus dia lakukan. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti materi ini dengan baik, sudah menyempatkan waktu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup materi ini dengan mengucapkan materi, maksudnya rangkuman ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, ya, sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. Kita sebagai guru harus